Pemalsuan brand atau merek dagang termasuk dalam pelanggaran hak kekayaan intelektual atau HKI, lebih tepatnya masuk dalam ranah hak merek. Pelanggaran ini terjadi ketika seseorang atau badan usaha menggunakan merek milik pihak lain secara tidak sah, tanpa izin dari pemilik merek yang terdaftar, dengan maksud untuk meniru atau mengambil keuntungan dari reputasi dan nilai komersial merek tersebut. Lalu ada hak merek. Hak merek merupakan salah satu perlindungan hukum dalam sistem hak kekayaan intelektual yang diberikan kepada pemilik atas tanda yang digunakan untuk membedakan produk atau jasa yang dimiliki dari produk atau jasa milik pihak lain. Tanda ini bisa berupa yang pertama ada nama atau kata, yang kedua ada logo atau gambar, dan yang ketiga ada simbol atau lambang, yang keempat ada warna atau khusus, dan kombinasi huruf dan angka, bahkan bentuk kemasan yang khas. Lalu ada juga tujuan utama dari hak merek adalah untuk melindungi konsumen dari kebingungan atau penipuan, serta memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek untuk menggunakan atau mengizinkan atau melarang penggunaan merek tersebut oleh pihak lain. Lalu ada mengapa pemalsuan merek adalah pelanggaran? Pemalsuan merek dapat merugikan banyak pihak. Yang pertama, pemilik merek asli, karena reputasi mereka dapat tercemar akibat beredarnya produk palsu yang kualitasnya buruk. Yang kedua ada konsumen, karena bisa tertipu membeli produk palsu dengan harga seolah-olah asli namun kualitasnya tidak terjamin. Dan yang ketiga pemerintahan dan negara, karena kehilangan potensi pajak dan juga rusaknya sistem perdagangan yang adil. Pemalsuan barang branded adalah tindakan yang melibatkan pembuatan dan penjualan atau produk tiruan yang secara sengaja meniru merek terkenal tanpa mendapatkan izin resmi dari pemilik merek tersebut. Praktek ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan reputasi dan popularitas merek-merek populer ternama seperti LV, Nike, Adidas, Gucci, Chanel, dan sebagainya. Produk-produk palsu ini sering kali didesain sedemikian rupa agar tampilan menyerupai barang asli, baik dari segi logo, desain kemasan, maupun penampilan secara keseluruhan, sehingga dapat menimbulkan konsumen yang kurang waspada atau tertarik dengan harga yang jauh lebih murah. Meskipun secara fisik terlihat mirip, kualitas barang palsu tidak dapat dijamin baik dari segi bahan, daya tahan, maupun keamanannya. Tindakan pemalsuan ini bukan hanya merugikan pemilik merek secara ekonomi, tetapi juga merugikan konsumen yang mungkin mengira telah membeli produk asli. Di sisi lain, praktik ini juga berdampak negatif terhadap perekonomian negara. Karena barang palsu umumnya diproduksi dan diperjualbelikan secara ilegal tanpa membayar pajak atau mengikuti regulasi perdagangan resmi. Pemalsuan barang bermerek adalah tindakan yang dilarang keras oleh hukum di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Dalam pasal 83 dan 100 dijelaskan bahwa hanya pemilik merek terdaftar yang berhak menggunakan merek tersebut. Jika seseorang memasukkan atau menggunakan merek tanpa izin, maka bisa dipidana penjara hingga 5 tahun dan denda sampai 2 miliar rupiah. Yang kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 480 mengatur tentang penadahan, artinya menjual atau menyimpan barang palsu hasil kejahatan, termasuk barang bermerek palsu, bisa dipidana hingga 4 tahun penjara. Yang ketiga, Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 8 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang yang menyesatkan konsumen, termasuk barang palsu atau tiruan. Apakah Ibu tahu bahwa barang yang Ibu jual ini adalah barangnya ada yang tiruan atau ikuti dari barang-barang merek terkenal lainnya, Bu? Ya, ada yang baru, ada yang KW. Ya, itulah kita sebagai penjual. Oh, berarti barang Ibu ini sebagian ada juga barang yang palsu ya, Bu? Iya. Nah, apakah Ibu tahu bahwa
kalau menjual barang palsu itu dapat melanggar hukum? Tahu, tapi saya tidak tahu. Saya tahu, tapi saya tidak tahu itu di betul pasal berapa, saya tidak tahu. Nah, jadi karena Ibu tidak tahu bahwa ketika seseorang memasukkan atau menggunakan merek tanpa izin, itu dapat dipidana penjara, Bu, hingga 5 tahun dan denda sampai 2 miliar rupiah. Karena dalam pasal 83 dan pasal 100 kan bahwa hanya pemilik merek terdaftar yang berhak menggunakan merek tersebut, Bu. Nah, ya jika seseorang memasukkan barang tersebut itu dapat dipidana. Dan dalam kitab undang-undang hukum pidana KUHP pasal 480 mengatur tentang penadahan, artinya itu menjual atau menyimpan barang palsu hasil kejahatan, termasuk barang bermerek palsu bisa dipidana hingga 4 tahun penjara. Oh, Itu, Bu. Jadi Ibu ya. apakah pernah ada pembeli atau pihak berwajib yang menegur atau mempersalahkan barang dagangan Ibu ini? Tidak. Oh, jadi tidak ada yang pernah menegur ya karena Ibu menjual barang palsu ini? Tidak, karena kita tidak pernah kita bilang barang asli Atau palsu gitu ya, Bu? atau palsu, tidak pernah. Oke, baik, Bu. Terima kasih ya, Bu. Ini kalau misalnya Fitri videoin nggak apa-apa lah ya. Ya nggak apa-apa sih, tapi muka aku jelek. Nggak apa, nanti kan videonya di blur. Oke. Lihat sini bergampang Fitri ininya. Iya. Apa namanya nih? Kakak jualan tas. Kakak di sini jual apa aja di rumah? Macam-macam sih, tas, terus ada sendal, baju-baju juga ada. Itu kayak mana pesannya, kayak via online atau online. dia? Oh, berarti maksudnya barangnya tuh langsung ada atau tunggu orang pesan dulu? Orang pesan dulu, jarang sih ada ready karena kan kita tergantung yang konsumennya mau kan. Terus kalau misalnya untuk merek-merek itu apa aja yang biasa kakak jual? LV, terus Balenciaga, terus Gucci, Hermes, Prada, kayak gitu. Ya merek-merek yang lain lah. Itu ini ya, kayak merek-merek terkenal tapi yang versi KW gitu. Ya, Kalau nggak versi aslinya. Tapi iya, kakak, enggak. tapi kakak tahu nggak kalau jual barang tiruan itu dari merek terkenal? Tahu kan kayak LV itu kan merek yang terkenal kan. Terus kakak tahu nggak kalau jual barang palsu itu melanggar hukum? Enggak. Karena kan kita jualan loh. Emang itu ada hukumnya ya? Ada tuh ada undang-undangnya kak. Jadi kita jelasin ya, pemalsuan barang bermerek itu adalah tindakan yang dilarang keras oleh hukum Indonesia. Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Dalam pasal 83 dan 100 dijelaskan bahwa hanya milik merek terdaftar yang berhak menggunakan merek tersebut. Jika seseorang memalsukan atau menggunakan merek tanpa izin, maka bisa dipidanakan penjara sehingga 5 tahun atau denda sampai 2 miliar. Oh, baru tahu sih sebenarnya karena kan banyak juga loh yang jual-jual kayak gitu barang. Terus kayak nggak ada gitu kayak pembeli atau pihak berwajib menegur atau mempermasalahkan barang yang dagang kakak jual ini? enggak. Selama ini enggak, belum ada sih. Berapa lama kak jualan? Ya lebih kurang 3 tahunan lah. Oh baru ya, Baru. berarti ini kayak kerja sampingan Iya. atau gimana? Kerja sampingan kan ibu rumah tangga sambil ada penghasilan di samping gitu. Kalau misal untuk barang-barang itu kisaran berapa biasa kakak jual? Oh ya tergantung karena kan yang aku jual ini kan aku juga kayak make juga gitu kan. Aku juga punya kayak ori 1:1 gitu. Jadi harganya sedikit sekitaran 600-an ada, 400-an kayak gitu. Oh kisaran yang merakyat gitu ya. Hmm. Berarti kalau biasa itu kakak mesannya tuh dia barang-barang dari Reseller. gitu, yang di Indonesia gitu Ya, yang di memang Indonesia, yang di benar- Jakarta tempat aku biasa belanja untuk diri aku kadang kan. Terus oh banyak nih yang suka temen aku karena bagus loh tasnya. Terus ya udah sekalian ada peluangnya aku sekalian jualan gitu. Karena udah kenal juga nggak kenal sih, maksudnya tuh sering juga belanja di situ kayak tas-tas. Kamu mau martabak nggak nih? Ini aku tadi sambil makan, maaf ya kalau misalnya ini udah makan. Ini kata tadi semua. Oh iya.
Jadi mungkin itu aja sih penjelasan Fitri tentang barang-barang bermerek itu. Dia punya ada undang-undangnya Kak, jadi kakak nggak boleh sembarang jual, karena yang berhak jual itu dari merek yang terdaftar yang berhak untuk menjualnya. Karena kalau menjual itu dia bisa dipidana kan, kakak nggak takut kalau dipidana kan itu, karena ada loh orang-orang yang jual merek-merek palsu tuh. Oh iya. Oh, iya kan kita kan buat cari makan juga loh, nambah-nambah. Biasa lah ibu rumah tangga ya kan, nambah-nambah pemasukan. Assalamualaikum. Ya kak, kak mau ambil barang. Mau ambil barang atas nama siapa? Jaswi. Tas ya? Ini yang dijual ya kak? Iya. Kakak emang jual di rumah gini ya? Iya. Oh karena online ya? Iya kak. Oh kak, boleh nanya nggak? Oh boleh. Duduk di sini boleh? Boleh boleh. Kak mau nanya, kakak nih jualan online gini udah lama atau baru-baru ini? Udah lama sih kak. Kalau jualan tas tuh biasanya tas-tas yang kayak gimana sih kak? Yang kayak Gucci, Hermes, gitu-gitu sih kak. Harganya itu berapa kak? Yang dari 70 sampai 200 sih kak. Kalau misalnya ini tuh barang palsu atau bukan sih kak? Palsu atau original ya? Kalau kita sih jualnya yang palsu ya kak. Terus kalau misalnya ini yang punya saya ini kan Michael Kors nih mereknya. Nah kalau itu tuh nggak asli ya kak? Enggak, ini Berarti yang palsu juga. KW ini ya. Kalau kakak tuh sistem pembeliannya gimana? Online atau gimana? Kita sih lebih ke online sih kak. Terus apa namanya? Kakak tahu nggak kalau misalnya jualan barang KW itu ada pelanggarannya? Tahu sih kak. Terus pernah nggak ada yang negur kakak gitu karena jual barang-barang KW gitu, itu akan kena pelanggaran atau gimana? Selama ini sih belum ya kak. Belum ada yang ini ya? Ya belum Yang- ada yang negur. Kalau misalnya ada nggak yang bilang, kak ini tuh barang KW loh, nggak boleh loh dijual, gitu ada nggak sih kak? Karena kan kita nih nggak tahu juga kan, kadang ada orang yang tahu ada yang nggak tahu gitu. Selama ini ada ya, ada lah berapa orang itu. Tapi kan kalau dengan harga yang segini tuh menurut kakak aman nggak sih kak kalau untuk dijual? Menurutnya sih belum, enggak ini. Nggak aman ya kak? Ya. Terus kalau misalnya apa namanya? Jadi belum ada lah ya kak yang negur kakak jualan barang-barang kayak gini? Belum. Jadi gini kak, kami mau kasih tahu aja kalau misalnya barang-barang kayak gini tuh kan nggak boleh kan disalahgunakan mereknya gitu, dibikin baru gitu, dijual lebih murah. Ada gitu nggak ada izinnya juga kan. Paling kakak belinya dari Shopee gitu kan, kami kan cuma pesan aja gitu. Terus kalau misalnya ini kak, dia tuh bisa ada undang-undangnya kak, itu tuh bisa dipenjara ataupun denda 2 miliar kalau misalnya kita jual barang-barang KW, atau misalnya kita kayak gini lah mereknya merek bagus terus nanti disalahgunakan terus dijual lah dengan harga 100, ini berapa kak? Cuman 120 kan? Iya, ini. Nah kayak gini kan 120, nah aslinya kan kita nggak tahu tuh berapa. Nah jadi kayak gitu kak, semoga kedepannya tuh lebih menjual barang-barang, mungkin barang-barang lokal kan sebenarnya sekarang sudah banyak kan yang bagus. Ini nggak apa-apa kan kak, kami nanya-nanya? Nggak apa-apa kak. Kan cuma mau tahu aja sih. Yaudah, kalau gitu makasih ya kak.